Oke, salam dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini kita akan bikin kantong apa? Bobok Mas ya. Kantong bobok, tapi bagian samping berkantong apa? Bawah ini, bagian samping. alat yang Kayak gini alatnya. Nah, ini. Jadi ini apa? Kayak lem kerah. Saya lem, saya garis, ya kan? Itu besarnya berapa senti Mas? Ini 1,5, Nah, 1,5 senti. jadi ini lebarnya 3 senti ya Mas? Iya. Kain kerah M33 yang dipakai Iya. tuh sama Mas Irfan. Sama ini temennya ya, nanti kayak gini ya. Nah, itu. Gitu ya. Nah, itu. Langsung Nah. kita simak. Ini lapisan buat kantong. Nah, panjang saku berapa Mas? Kita filling ya. Misalkan tangan masuk lah kalau lebih segini ya. Berapa ya? 34. 15 ya. 15. Pokoknya dari sini tuh 15 kayak gini. Itu bersihnya yang Bersihnya, dimaksud ya. Mas Irfan. Ya. Ambil 15. yang dimaksud ambil kain sakunya Mas. Ini. Nah, secukupnya Bu, sekitar 30-an lah itu. Kalau panjangnya sekitar 35 udah cukup. Berarti hampir sama kayak saku itu ya, saku Iya. celana. Iya. Hampir sama. Sama ini kan banyak Mas kayaknya saya lebihin biar apa? Takutnya kurang nanti kan. Pokoknya nonton cara membuat saku Mas Irfan Bu. Kita mulai Mas. Jadi kita tempelin, kita apa? Ya. Lurusin dari sini Nah, sama ini nih. Ya, kita kasih tanda aja. nah, itu. Kasih tanda biar ibu-ibu tahu Mas. Panjang saku berapa Mas? Nanti ditanya itu. Ini sekitar 14 apa berapa ya? 14 15. Oh 15, 14 itu udah standar ya. Kalau orang gemuk lebih dibesarkan enggak apa-apa. Iya bisa. 16, 17 kan itu kalau orang gemuk. Nah, Jadi kita mati di tanda tadi, kita jahit, itu kita matiin, ya. terjahit. Jelas ya. Jadi ada beberapa versi Mas kalau bikin kantong bobok kayak gini. Ada yang kayak kantong kemeja itu ada kayak gitu. Ada yang kayak gini juga. Jadi banyak cara. referensi, banyak cara. Jadi dipakai yang lebih mudah caranya seperti apa? Iya, gitu yang ya. lebih enak, yang lebih cepat itu lebih bagus. Nah, nyaman. Iya. Kita supaya cocok itu seperti apa itu Nah ini penting. temennya ini ya Mas, apa lapisan ini ya? Itu pelapis yang buat dalamnya Bu. Iya. Nah, kita masukin. Nah, Sebelumnya digaris dulu kayak tadi loh Bu ya. ini ngikutin aja di sini Mas, tepi ini. Nah, Jadi ini kan sama nanti. nah. Tinggal balik nanti sama. Tidak boleh kena kain kerasnya itu Bu. Iya, nggak boleh. Itu. Nah ini kan udah ada garisnya, kita apa? Berhenti di sini sama. Ini kan garisnya, kita samain. Jadi biar nanti nggak tinggi sebelah. Nah, Jadi ini. tegak lurus. Nah, itu tidak kena kain keras loh Bu. Kalau kena kain keras jadinya jelek. Nah, tuh bisa melihatkan ya. Oh, jelas ya, tidak kena kain keras ya. Kita matiin sama kayak tadi. Nah kayak gini ya, kita liatin. Nah ini ada jelas Mas ya. Jelas. Nah habis itu kita balik ini Bu. Kayak gini ya. Ini kita tutup kayak gini, misalkan. Nah ini kita jahit. Kita satukan Bu yang kecil tadi itu. Cara mudahnya seperti itu. Nah ini kan Mas. Nah, Jadi biar apa? Biar paham saya detailing kayak gini, kayak saya liatin. untuk membuat pitanya itu. Iya. Ini tujuannya untuk matiin apa? Kainnya. Biar dia nggak lari-lari. Nah. Jadi kayak gini Mas ya. Kira-kira rumit nggak Mas? Nggak ya. Kalau detail dari awal melihat ya nggak rumit. Jadi ini yang apa bagian dalam. Jadi ini udah saya kasih pislin kainnya, ya kan?
Jadi biar nanti dia nggak berudul hasil apa itu pojokan-pojokan itu. Nah kita cekris atau kita potong bagian tengah dalam ini. Nah itu bagian tengah cara motong Kayak gini ya. nah itu Ini sama kayak bikin apa mas, kantong apa? kantong saku celana satu Iya. jas. Kantong-kantong bobok gitu. Ini hampir sama. Nah, Ini dibikin segitiga coak. nah, jadi itu tingginya atas bawah enggak sama ya mas? Sama enggak itu mas? Ya, maksudnya gimana mas? Tingginya ini sama kan? Ini dari sini, ini tingginya 2 itu sama kan? Iya. Nah, tingginya sama. Kalau saku kemeja itu kan kadang tidak sama, saku jas. Jadi cara membuat saku itu beda-beda. Nah, Ini kayak gini. ya. Nah, itu menyudut bu, motongnya. Ini sama kayak bikin kantong bobok celana belakang itu, Nah, sama. sama ya. Cuman hasilnya nanti beda. Kita balik, kita masukin. Sudah dibelah tengah, dipotong menyudut ya. Ingat, motongnya di tengah, potong menyudut. Saku bobok. Ini sama juga kayak kantong-kantong celana-celana polisi itu loh mas. Iya, sama. Paspol ya. Namanya Ya, apa sih mas? ya. Lupa. Ya, pokoknya kalau itu saku polisi itu paspol kayak gitu. Tapi kan kalau saku celana itu kan kecil ya, 1 senti kayaknya ya. Kalau saya lihat celana polisi itu loh mas, Iya, kecil ya. yang warna coklat, itu kayaknya sakunya seperti ini cara buatnya. Jadi ada kecil, ada besar, itu tergantung selera apa penjahit juga ya. Tergantung apa yang dijahit. Nah, Kalau ini celana. kayak gini mas ya. Nah ini penting nih bagian ini. Ini kan udah misalkan udah rapi, udah kelihatan rapi. Nah, Kita tahan di sini misalkan, udah kita balik. nah bagian sudutnya itu tuh. jelaskan, Kira-kira Mas. biar nggak berasa berudul ya. Nah, Nah ini kayak gini. nah. Kita jahitnya sini aja mas. Ya Lurus. betul. Nah, Nih, ini itu, lurus ya. itu biasanya yang baru belajar sering jebol itu kenapa mas? Mungkin karena kurang biasa ya. Nah, Kalau jelasinnya susah mas. tapi kalau praktek gini baru. Kalau sering praktek nanti Ya. dia tahu sendiri. Masalahnya Gitu, ini Mas. pakai perasaan. Ini harus ditarik dikit nanti. Kalau ibu-ibu itu, nah gitu kan supaya rapi. Nah, itu yang bagian penting terus dijahit seperti ini. Nah, lihat tuh. Nah, bagian penting itu seperti ini. Nah, perlihatkan mas. Bentar mas. Oke. Saya screen. Nah, seperti ini kan. Jelas ya. Nah, ya kan. Nah, gitu. Kita potong. Itu bagian penting di situ. Rapi dan tidaknya membuat saku itu di situ. Nah, di sini ya saya. Kelihatan bu ya. Nah, jelas. Nah, itu. Ya kan? Di situ. Nih, Yang satunya jadi sama. Nah. Jadi kalau misalkan kayak gini kelihatan ada berudulnya mas nih mas. Ah. Coba mas kelihatan nggak? Ya kan? Nah, kita ujungnya rapiin itu aja sama gunting biar dimasukin. ya. Jadi kita masukin, kita rapiin. Sebisanya dia nggak keluar apa berudulnya itu. Apa bahasa berudulnya sih mas? Lupa aku. Berbulu. Berbulu kayak gitu kan. Kalau berbulu kan bisa apa? Bisa jebol, bisa lepas. Usahakan jangan berbulu, jangan apa berudul gitu. Nah, Ya. Nah, jelas ya. jadi intinya itu ini pas kita kunci dia kelihatan rapi. Nah, Ya, jadi. Nah, ya. itu. Nah, jadinya nih.
Kalau digosok ya kelihatan bagus nanti mas. Ya. Nah ini jadinya. Setelah itu kita berkutak bagian puring ya mas. Iya. Kita pasang ini. Nih caranya masang. Kita jahit dulu yang ini ya mas ya. Yang lapisnya ini. Lapisnya tuh jangan lupa dijahit. Iya, kadang kan sering lupa biasanya. Saya sendiri juga sering lupa mas biasanya mas. Nah, itu, kayak gini bu ya. Lapisnya itu sering. Itu harus dijahit itu. Nah habis ini kita sama lapis satunya. Nah itu untuk lapis satunya ditutup. Jadi biar kelihatan, saya kasih contoh. Nah itu kan. Jadi semakin banyak apa mas, semakin banyak kain, kita semakin Puas. enak dalam kerja itu. Kalau kainnya sedikit kita mikir ya. Nyambung. Paling susah itu nyambung gak jadi-jadi. Jadi kalau udah sama kayak gini mas, kita balik aja. Nah. Kita stick bagian sini, tik. Tapi yang bagian dalam ya. Bagian dalam. Nah kayak gini ya. Kita stick atau kita jahit. Jadi kayak gini. Ditindas itu nindasnya dari dalam bu. Iya, dari dalam ini ya, diperhatiin ininya. Bukan dari sini atau sini, bukan. Dari sini ya. Jadi nindasnya itu setelah 2 furing antara atas dan bawah disatukan. Itu untuk membuat saku. Gitu. Jadi jangan terlalu mepet ya, di sini aja kasih berapa 1 mili gitu. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena kain intinya. Jangan gini, sampai kan gitu. Nah gitu. Bentuknya U. Jangan memutar. Jadi kita balik lagi bagian dalam. Nah kita. Nah ya itu. Ini di apa? Ya, Harus diperhatiin ya. Betul. Nah bagian itu pelapisnya itu bu. Pelapisnya itu. Dijahit langsung itu bu, karena pakai puring. Kalau ibu tidak pakai puring harus dilipat kayak celana ya mas ya. Iya. Jadi habis ini, kalau masih belum paham nanti mas suruh ibu-ibu ini suruh apa, putar ulang videonya. Betul. Biar tahu detailnya, feelingnya biar bagus saat belajar itu. Nah habis ini kita ukur bu, misalkan bu. Nah, sebenarnya nggak punya teori paten, cuman ngira-ngira kita ketika kantong itu nggak apa, tangan masuk pas, pokoknya uang atau HP nggak jatuh kalau di kantong ini tuh. Bisa kira-kira 14, 15 dari sini ya. Nah kayak gini, misalkan kita lurusin aja. Jadi ini saya main feeling bu. Wah anginnya. Nah gitu. Ini saya main feeling. Itu untuk mengambil kedalaman saku. Iya. Sisanya dipotong. Karena saya belajarnya otodidak ya, saya kreatif sendiri, ibaratnya gitu. Nah sekarang diukur aja mas. Dari garis mas Irfan itu dari atas sampai bawah berapa? Ujungnya. Ya. Berapa mas itu? 33. Nah 33. Terus yang bawah berapa? Ini 22. Nah 22 dari sini terus dibulatkan seperti itu. Iya. Jadi setelah kita feeling kayak gini, kita potong. Langsung jahit juga bisa, misalkan ya. Potong nanti. Ya, bisa. Dipotong setelah jahit ya. Jadi kantong bagian dalam itu nggak perlu rapi-rapi, masalahnya dia nggak ada yang lihat, ibaratnya gitu. Ketutup puring mas. Yeah. Kecuali nggak pakai puring yang mas. Penting intinya nggak bolong mas. Kantong itu. Diubras juga bisa ya. Bisa. Kalau susah diubras bisa. Kalau nggak pakai puring obras aja bu, biar cepat, ibaratnya gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah dilipat kayak celana, nggak apa-apa. Hati-hati ya kalau mau pas jahit kayak gini, jadi biar dia nggak ngikut kejahit. Bagian badannya maksudnya. Ini udah selesai kayak gini. Tinggal potong toh.
Ini dari dekat, dari jauh itu supaya dia kelihatan semua bagian saya fokuskan di mana itu. Nah, jadi hasilnya kayak gini, Mas. Oke. Iya kan? Ini. Nah, dibalik, Mas. Ini bagian dalam, Nah, ini bagian luar. nah. Kita masukin apa? Tangan kita misalkan. Jadi HP atau uang masuk. Jadi dia uang nggak jatuh, Nah. HP nggak jatuh, Mas. Soalnya yang gini ya. Lihat Udah. ke sini, Mas. Nah, gitu lihat ke sini. Lihat ke sini. Senyum sedikit. Oke. Nah, udah. Nah, udah jadi itu, Bu. Udah jadi. Oke. Demikianlah cara membuat saku dengan cara Mas Firman. Salam dulu, Mas. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ikutin tutorial Mas Fian, pasti selalu terbaru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.